Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Guru, ada bapaknya ya? Ibu Guru, terima kasih masih meluangkan waktunya di acara di hari Sabtu ini. Yang biasanya setelah kegiatan pramuka kita ada beberapa ekskul yang mungkin sudah berjalan. Dan teman-teman, hari ini Bu Omi mengundang teman-teman untuk pengimbasan materi CGP ya, CGP-nya yaitu tentang aksi nyata model 1.4 yaitu budaya positif yang ada di SDN Muncul 3. Terima kasih Bu Omi atas waktunya yang mana teman-teman nanti akan dijelaskan sama Bu Omi seperti apa pengimbasan budaya positif di SDN Muncul 3 yang nanti berhubungan dengan di kelas kita masing-masing ya, yang berhubungan dengan anak dan di PBR di proses belajar mengajar nanti di kelas. Mungkin salah satunya tentang bikin kesepakatan kelas dengan anak. Mungkin yang belum ada kesepakatan kelas nanti akan Bu Opi arahkan seperti apa. Dan kita terapkan di kelas kita. Semoga apa-apa yang disampaikan Bu Opi harus ada manfaatnya dan kebaikan untuk sekolah kita. Untuk lancarnya acara ini, kebetulan saya mungkin tidak lama karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Kita buka aja acara ini teman-teman dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya silakan ke Bu Opi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Bu Rina. Teman-teman santai saja ya. Jadi kali ini memang kita tanya jawab juga berkaitan dengan hal-hal budaya positif yang ada di SDN Muncul 03. Jadi nggak perlu tekan dan lain sebagainya karena ini kita sama teman ya. Kalau saya bukan mau mengajarkan juga karena saya juga baru belajar. Jadi kita diskusi saja sifatnya. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau kita di kelas suka membuka dengan ice breaking supaya tidak bosan, maka sekarang pun saya akan buka dengan ice breaking. Fokus ya teman-teman, supaya fokus. Kalau ya clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya. Oke. Jika orang pertama adalah Bu Ati, orang kedua adalah Bu Ella, maka orang ketiga adalah Usama. Lanjut. Jika orang pertama adalah Bulan, orang kedua adalah Fani, maka orang ketiga adalah kurang tepat. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertama adalah Bu Ati, orang kedua adalah Bu Fani, maka orang ketiga adalah Bu Salma. Masih belum lah, oke. Nah, jika orang pertama adalah Bu Ella, orang kedua adalah Bu Ati, maka orang ketiga adalah betul. Nah, oke. Ulang sana dari kelompok. Jika orang pertama adalah Bu Ella, orang kedua adalah Bu Bulan, maka orang ketiga adalah Kokom. Betul sekali. Jika orang pertama adalah Bu Lia, orang kedua adalah Bu Bulan, maka orang ketiga Bu Ella. Bu Ella apa? Oke. Ya. Oke, jadi tadi apa? Kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Karena jangan lupakan orang ketiga. Jadi ketika menyebutkan di jawab orang pertama adalah orang kedua. Jika orang pertama, orang kedua, maka pada saat menyebut orang ketiga adalah jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiga adalah di situ disebutkan ya. Oke, berarti teman-teman tadi sudah pada konsentrasi ya. Sekarang kita lanjutkan. Sama. Oke. Ini dilanjutkan saja.
positif. Kalau kita berbicara dengan kata budaya positif, apa yang teman-teman tahu tentang budaya positif? Perilaku, kemudian kebiasaan, karena budaya di sini adalah kebiasaan. Jadi budaya positif itu sebenarnya apa? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kenapa kita menggunakan bahasa universal? Karena memang ini secara umum ya, ada nilai-nilai kebajikan yang memang secara umum. Misalnya nilai apa aja, kita lihat secara umum. Nilai kebajikan yang kita yakini secara umum. Jujur, sopan, disiplin. Oke, ternyata teman-teman sudah pintar-pintar ya. Jadi budaya positif ini diyakini akan mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah dan akan menimbulkan perasaan aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, sebagai guru kita berkewajiban untuk menerapkan budaya positif karena memang guru merupakan garda terdepan dalam pendidikan. Nah, budaya positif, nah ini dia yang memang kadang-kadang sulit, harus kita terapkan secara konsisten. Yang konsisten itu sulit kadang-kadang ya. Di awal ya semangat, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah turun, kemudian semangat lagi. Nah ini memang agak sulitnya di sini ya. Kita lanjutkan. Oke, konsep dasar modul 1.4 budaya positif. Nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dan ingat, segala sesuatunya tetap harus berpihak pada murid. Nah, perubahan paradigma baru, teman-teman. Coba sekarang kepalkan tangan kanan teman-teman. Oke, tangan kanan dikepalkan. Kalau saya bilang bengong, tolong dibuka kepalanya. Bengong, tolong dibuka kepalanya. Tolong di kepala lagi. Sekarang, kalau kedua tangannya dikepalkan, Bu Fani, silakan dilepas, dibuka kepalanya. Oke, yuk, inilah yang akan kita ubah. Perubahan paradigma baru. Kalau tadi saya bicara, bokong silakan buka kepala tangannya. Kalau bokong kalau bisa nggak? Bisa. Itu yang saya kira. Kalau bokong bisa. Kenapa? Inilah paradigma yang harus kita ubah. Karena kita orang dewasa yang beranggapan bahwa kita itu bisa mengontrol anak. Ya, bahwa kita tuh dapat mengontrol anak-anak, perilaku anak-anak. Padahal ya itu sebenarnya stimulus respon ya. Kalau misalnya anak mau menolak, itu bisa. Seperti tadi ketika mengepalkan kedua tangan. Kalau misalnya Tuhan mau menolak, bisa. Karena apa? Sebenarnya pemegang kendali itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Coba sekarang kita lihat stimulus respon. Yang pertama, ini kita akan perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas untuk kebutuhan kita sama, ya. Tapi ternyata kebutuhan kita berbeda. Mungkin Bu Ella dengan Bulan kebutuhannya pasti berbeda ya. Jadi nggak ada lagi bahwa realitas kita sama, tidak, kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Bu atau Bang Bulan. Kalau Bulan melihat titik kita misalnya satu atau ke langit, apa yang Bulan lihat biasanya? Kalau misalnya lihat pandangan ke langit, apa yang Ibu lihat biasanya? Awan. Sekarang kita tanya, Bu Ella, kalau Bu Ella sendiri mau melihat ke langit itu, apa aja kira-kira yang Bu Ella melihat? Warna-warni. Ternyata Bulan sama Bu Ella punya pandangan yang berbeda. Walaupun kita bisa tujuannya sama, tapi pandangannya berbeda. Sama halnya dengan kita mau pergi misalnya ke Blok M, bisa naik busway, bisa naik kereta, bisa naik tengah. Itu beda. Tapi tujuannya sama. Atau teman-teman mau naik ke Bandung naik kereta bus sekarang yang lagi viral, ya silakan. Ya, mumpung lagi promo 150.000, ya hanya 45.000
Menaati peraturan. Sistem yang sesuai. Apalagi patuh ya. Patuh. Dan kadang cenderung negatif. Ya, kadang makna di situ tuh cenderung diartikan sebagai negatif. Ya. Secara umum disiplin, tapi kita berkaitan dengan disiplin positif. Ada suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini yang masih menjadi dilema kita semuanya. Tanpa hukuman dan hadiah. Kadang-kadang kita di keluarga pun untuk anak ya, nah sholat yuk, nanti bunda kasih duit. Nah puasa yuk, full, ya nanti ya nanti pas lebaran bunda belikan baju lebaran dan lain sebagainya. Nah ini kadang akhirnya mereka terbiasa melakukan sesuatu jika ada imbalan. Jika tidak ada imbalan, mereka tidak akan melakukannya. Nah, kayak disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Karena apa? Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Lanjut. Oke, nah kita bahas ini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Kenapa? Kebanyakan kita untuk memenuhi kebutuhan. Kita bekerja untuk apa? Apa? Bertahan hidup. Betul. Untuk apa? Kebutuhan. Kebutuhan itu untuk apa? Bertahan hidup. Ya. Ini dia. Seluruh anak pun harus terpenuhi ya kebutuhan dasarnya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan pasti merupakan usaha terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita kerja itu sebuah usaha kita, melakukan usaha yang terbaik untuk memenuhi segala kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ini dia, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Berarti teman-teman kalau kebutuhan dasar, kebutuhan ini apa ya isinya? Kebutuhan untuk bertahan hidup itu kita butuh apa berarti? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, air. Ini semua kita dapatkan kalau misalnya kita ya bekerja kan. Nah anak pun ini harus terpenuhi di rumahnya kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Contoh kasus kita lihat anak mohon maaf ada yang suka meminta makanan temannya. Betul. Bisa jadi ya di rumahnya itu tidak terpenuhi. Betul. Ya. Jadi ada anak yang saya pernah juga saya bertanya sama anak tiap hari mohon maaf dia membawa makanan dengan lauk yang sama. Saya pernah bertanya, nah kamu suka makanan ini, makanan favorit kamu? Dijawab, iya bu, setiap hari memang saya dibawa bekannya ini. Ya. Bahkan anak tersebut kadang meminta makanan temennya tanpa izin. Nah ini mungkin bisa jadi ya kalau kita telusuri mereka ini kebutuhan di rumahnya tidak terpenuhi akan makanan. Ya, bisa jadi tidak dikasih sarapan sama orang tuanya. Dikasih duitnya. ya, aneh. Mau jajan gak dikasih uangnya, atau mungkin dibawain uang aja 2.000. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi nanti ada perilaku negatif yang timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian, nah, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau anak-anak yang kurang kasih sayang di rumah akan cenderung mencari perhatian kita di dalam kelas, di sekolah, betul kan? Caper dia, caper. Ya betul. Kadang-kadang dia berusaha mencari perhatian kita di dalam kelas. Karena memang di rumahnya nggak merasa diterima. Dikit-dikit sama orang tuanya dimarahin, dikit-dikit dimarahin, kalau diomelin sama ibu bapaknya. Akhirnya apa? Katanya gini, karena ada terjadi perbedaan. Bu, tapi anak saya di rumah diam loh bu. Bener ya? Kita tanya gini. Bu, gimana anak saya di sekolah? Nah, anak ibu di sekolah, mohon maaf bu. Kan kita kadang-kadang menjelaskan, tapi ibu pasti bilang, tapi di rumah pendiam kok bu. Nah, di rumah pendiam itu, Pendiam tertekan. nah, kayak gitu, Tidak terbuka. tidak terbuka. Karena tidak ditutup. Ya, jadi mungkin saja kekurangan kasih sayang dan orang tua sehingga di rumah akhirnya mencari perhatian. Coba anak kelas 1 yang perhatian. Mana siapa tuh perhatian? Si perhatian yang perempuan itu. Itu gimana tuh Bu Adi? kurang kasih sayang, kurang perhatian. Hmm. Jadi pasnya kan Dia mah kurang perhatian orang tua.
perilaku manusia tadi, jika kebutuhan dasar kita terpenuhi ya, kita akan bisa memotivasi diri kita dari dalam diri kita, ya. Jadi motivasi itu, motivasi perilaku manusia menurut Diana Bosen, ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Anda cenderung daripada saya dapat hukuman, ya udah deh saya ini, ya kan? Ya udah deh daripada nanti saya dihukum. Nah, oke, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nanti kalau saya bisa kerjain ini, saya dapat makanan dari ibu guru. Nanti saya dapat permen dari ibu guru. Akhirnya apa? Ketika ingin melakukan sesuatu dalam pembelajaran, kalau tidak ada imbalannya dia tidak mau mengerjakan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Ini yang kita harapkan. Motivasi dari dalam diri siswa. Ya, ini memang sulit. Karena kadang kita harus pacu sama nomor 2 dulu, benar gak? Ya, kita pacu dulu dengan nomor 2. Kalau sudah nomor 2, kadang-kadang seperti itu. Sudah terbiasa, baru kita lepas, ada motivasi internal. Cuma kadang-kadang kita kebablasannya adalah motivasi internal dari dalam diri mereka tidak muncul juga. Ya, lanjut. Nah, motivasi. Apa sih motivasi? Dorongan. Ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, tadi kita bedakan menjadi dua. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa bedanya bulan? Kalau internal itu dalam diri, kalau eksternal itu lingkungan sekitar. Oke, kalau eksternal dari lingkungan sekitar. Mana yang paling baik kita lakukan bersama? Internal, dari dalam diri kita sendiri. Nah, tapi mungkin kebanyakan saat ini murid kita melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman, atau mengharapkan imbalan. Mungkin di rumah kita juga gitu kali, ada anak-anak kita maunya ya daripada diomelin mendingan baru ngajak atau enggak. Nah, sini ke warung beli mama garam ya, ada kembaliannya enggak, Bang? Nah, gitu kan. Kalau ada kembaliannya berarti langsung jalan. Kalau nggak ada kembaliannya nggak mau jalan. Oke, lumayan katanya 2.000 buat jajan. Oke, dilanjutkan Ustaz. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Kalau tadi sudah ada motivasi dalam diri anak, sekarang yuk kita merefleksikan diri kita. Berada di manakah posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Atau manajer? Kita refleksikan diri kita. Selama ini kita sudah ada di mana? Manajer. Atau kadang kita semuanya pernah melakukan? Ya. Pernah penghukum? Pernah? Membuat rasa bersalah? Teman? Pemantau? Manajer? Oke, mungkin kelima-limanya kita pernah melakukan ini. Ya, coba kita lihat lanjutan. Apa sih perbedaan kelima posisi kontrol itu? Ya, kita lihat. Posisi kontrol itu orang guru. Tadi ada 5. Kita adakah perhatikan pernah ada kasus murid sering datang terlambat? Kalau kita sebagai penghukum, apa di sini teman? Bingung hukumnya, kita terkait sama Ya, apa? Kalau penghukum biasanya akan bicara, patuhi peraturan, berdiri di depan kelas. ya. Biasanya gitu.
manajer. Bagaimana caranya nanti ada di belakangnya. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana jika ada sebuah kesalahan kemudian kita menjadi seorang manajer. Ya, lanjut. Ya, keyakinan kelas. Teman-teman di kelas sudah punya peraturan? Sudah punya keyakinan kelas masing-masing? Oke, saya ajak teman-teman kita buat peraturan kelas, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Sesuatu yang diyakini bersama ya, bersama. Ya, salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Karena inilah goalnya pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, cara membuat keyakinan kelas. Teman-teman, kalau kita buat keyakinan kelas itu ajak semuanya. Ajak murid kita untuk berdiskusi. Ya mungkin kelas bawah agak sulit ya. Kalau misalnya kelas atas mungkin sudah bisa kita gunakan. Kita biasanya kita bagi dengan kelompok. Setiap kelompok menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi mereka nulis nih. Ya kita bisa berikan pakai kertas yang warna-warni atau di kertas mereka sendiri. Kemudian bersama membahas keyakinan kelas yang sudah ditulis. Setelah mereka menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan, kemudian bersama membahasnya. Setelah itu kita pilih bersama-sama keyakinan kelas yang penting. Karena ada anak-anak yang menulisnya yang namanya anak-anak ya, supaya di luar dari hal-hal yang tidak terduga. Ya, dilanjutkan dulu. Nah, lanjutkan. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ini nanti saya akan ajak teman-teman di bagaimana cara kita mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Kemudian kalau sudah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas, kalau sudah supaya dapat terlihat oleh semuanya, kita bisa tempelkan di dinding kelas. Bisa lanjut. Oke, besar mau yang tadi aja dulu sebentar. Ya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Bu Ella, kalau ada peraturan kelas siswa menulis seperti ini kelompok. Tidak boleh datang terlambat. Kira-kira kalimat positifnya apa Bu Ella? Kalau kita ubah menjadi kalimat positif. Oke, siswa hadir tepat waktu. Lanjut. Bu Ati, kalau ada peraturan tidak boleh bertengkar. Nih, gimana Bu Ati bahasanya? Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Saling apa? Yes, saling menyayangi. Bu, kalau ada kata tidak boleh berkata kasar. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan atau berbicara yang satu ini. Oke, Bu Fani, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya ya. Membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempat sampah, Mbak? Buang sampah pada tempat sampah. Nah, tempatnya. Kalau meja jadi lain. Kalau meja juga Maka sampah pada ya. iya, jadi di laci meja jadi Buang makan pada gentong. Oke, itu nanti kalau ada kata tidak boleh, misalnya kalau anak-anak sih kayak gitu ya, jadi tulisnya tidak boleh ngatain sama orang tua, ya, pakai kata tidak boleh, ya. Nah itu kita harus ubah menjadi kalimat positif. Usaha bisa dilanjutkan. Nah ini sebenarnya ada kalimat negatifnya ya, di sini. Ini hadir tepat waktu, misalnya di contoh peraturan kelas mungkin nanti anak-anak buat menggunakan atribut sesuai harinya. Nah, ini tidak melakukan tindakan kekerasan. Tadi bisa kita ubah dengan apa? Saling menyayangi. Bisa jadi saling menyayangi dan saling menghormati. Apa mau jadi ini? Kita bikin apa? Tidak boleh peminjam ketika meminjam kan kadang-kadang anak suka pinjam ya ke temennya tuh masa. Nah karena itu nggak dibalikan, kayak gitu. Ya kadang-kadang nggak dikembalikan, habisnya mengembalikan barang yang dipinjam.
Sudah masuk ke situ semua ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan kata ini. Nanti mungkin teman-teman bisa buat di kelasnya, kemudian tempel di dinding kelasnya. Nggak usah banyak-banyak kayak gini. Ya, gitu. Oke, kemudian mandiri. Nah, biasanya kelas 1 nih. Mandiri, gimana nih Wati mandiri? Harusnya gimana kata mandiri itu buat apa? Menulis sendiri. Ya tidak betul, Bangsa. Tidak ditunggu oleh orang tua, ini sebenarnya. Jadi termasuk nanti ya kalau ada kegiatan apapun ya, jadi tidak ditunggu orang tua lagi. Sendiri, iya betul. Ya kalau membersihkan kalau misalnya itu, karena di sini sudah mandiri. Ya, pengalaman ya. Lanjut, bertanggung jawab. Yes, menyelesaikan tugas. Nah, terus bertanggung jawab. Terus piket kelas juga tanggung jawab. Terus mengerjakan PR, kemudian tanggung jawab apa lagi? Apa lagi bertanggung jawab? Mungkin mengembalikan. Mengembalikan barang yang dipinjam termasuk tanggung jawab. Atau kalau kita ya itu juga bertanggung jawab. Jadi kalau dia menghilangkan barang temennya, itu tanggung jawabnya adalah menggantikan barang yang sudah dipinjam. Kalau udah pakai buku, nih, ya benar nggak temenin? Kalau udah bisa pakai buku, dikumpulin berantakan. Tuh ngomong ya, itu nulis enggak kumpulin buku dan nyimpan itu juga seperti itu. Mungkin tadi di rumahnya terbiasa sampai rumah buka kaos kaki, lempar tasnya ditaruh di gimana ya? Kemudian sepatunya lempar. Ya, akhirnya apa? Di sekolah terbiasa seperti itu, barang-barang main lempar aja. Oke, lanjut menjaga kebersihan. Ya, habis makan, Cuci tangan. cuci tangan. Membersihkan Membersihkan kelas tadi juga bisa tanggung jawab juga ya, 2. Teman-teman boleh tambahkan dengan kata bersyukur. Apa teman-teman kata bersyukur? Ya. Selain itu, berkaitan dengan siswa. Kalau berkaitan dengan siswa, bersyukur apa? Tidak saling menilai. Kalau misalkan mereka sholat, termasuk bersyukur kan? Ya, termasuk merasa syukur terhadap Tuhan, terhadap Allah ya. Syukur kelas 1 ada pembuati gurunya. Banyak. Punya murid Siti Odija. Lanjut. Lanjut. Oke. Jadi nanti salah satu contoh proses pembuatan keyakinan kelas ya. Jadi nanti mereka diskusi dulu, kemudian mereka kita tempelkan dulu ya. Tapi nanti kita ubah ke dalam kalimat positif semuanya ya. Ini ada kata dari saya, teman-teman tergerak, bergerak, menggerakkan. Dari kita dulu. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, segitiga restitusi ini nanti ada contoh kasus. Nanti saya minta tolong teman-teman untuk menjawab kasusnya. Nanti ada contoh kasus ketika segitiga restitusi. Bu, teman-teman tahu segitiga biru ya? Merek garam sama merek terigu. Dikira
Lanjut dulu. Lanjut. Lanjut. Ya. Oke. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, perhatikan. Apa bedanya ketiga ini? Coba Bulia baca yang pertama, perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya berarti Murid atau anak? ya, menyembunyikan kesalahan, konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan, restitusi murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Oke. Lanjut yang kedua. Umum. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Lanjut. Bersama. Hukumannya dampak pada murid malah merasa bersalah dan diri mengasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out, penahanan, detention. Restitusi murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lanjut Bu Koko. Hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui masuk akal. Restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Biasanya kita melakukan yang mana? Kita juga sering ini ya, konsekuensi. Ya, kita juga sering melakukan dengan menggunakan istilah konsekuensi. Ternyata yang paling tepatnya adalah restitusi. Ya, lanjut Bu. Oke, ini ada segitiga lagi tadi. Nah, ini ada segitiga itu. Oke, langkah segitiga restitusi itu ada 3. Kalau misalnya anak buat kesalahan, pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya gini. Nah, ibu dengar tadi kamu mengambil barang temannya ya? Atau tidak seperti itu? Atau mungkin, nah, ibu dengar kamu tadi bertengkar ya dengan misalnya Mira, atau Mira dan sesuatu tersebut. Itu biasanya gitu, menstabilkan identitas. Jangan langsung bertanya, kamu tadi ambil barang temannya ya? Balikin. Jangan seperti itu. Jadi tanyakan dulu, menstabilkan dulu identitas mereka. Oke. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah dengan apa yang kamu lakukan, itu misalnya tadi, saya mengambil barang teman saya Bu. Mengapa kamu mengambil barang teman kamu? Karena biasanya kan disitu ketahuan kenapa anak mengambil barang tersebut. Bisa jadi tadi kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Kalau sudah seperti itu tanya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Selalu dijawab, saling menghormati dan saling menghargai Bu, dan saling menyayangi. Nah, kamu ini seperti apa? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita ajak anak tersebut untuk mencari solusi. Jadi gitu. Jadi yang namanya segitiga restitusi bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita bersama anak menyelesaikan permasalahan bersama, mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak. Oke, jadi itu. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah ini ada segitiga birunya ya. Segitiga biru di tengah-tengahnya ada segitiga merah, bukan segitiga bermuda. Itu beda lagi. Ya. Lanjut. Nah ini menstabilkan identitas itu apa? Membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita anggap kesalahan yang dibuat oleh murid kita merupakan proses dari pembelajaran, mengubah identitas gagal yang awalnya kita menganggap gagal menjadi sukses. Lanjut. Validasi tindakan yang salah ini ya. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Tadi bisa jadi anak tadi kita kurang makan tadi misalnya ya. Jadi kan kita jauh
tidak sarapan. Kenapa? Jadi kita bisa mengambil langkah yang tepatnya. Ya, tadi ya mungkin tadi banyak sekali mungkin murid-murid kita yang tidak sarapan dari rumah. Ya, jadi cenderung akhirnya bahasa mereka malak ya, malak makan temennya. Oke, kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Lanjut. Oke, menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 sudah sukses kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah kita menanyakan keyakinan kelas. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia yakini, yang dia percaya, dan akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita ajak mereka untuk berdiskusi bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Lanjut. Nah, ini sebelum saya akhiri, ada pertanyaan. Ada salah sini terlihat teman-teman? Oke, nanti tolong dijawab sama teman-teman ya. Karena dia harus bacanya. Oke, tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol guru ya. Oke, nah, Anto dan Dino sedang bermain di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, tarik ke meja, ya, dengan kasar sampai 3 kancing terlepas. Dan bayangin teman-teman ya, jadi si Anto dan Dino ini bermain di lapangan, tiba-tiba terlibat pertengkaran adu mulut. Dino emosi, akhirnya menarik ke meja si Anto, terlepaslah ke meja tersebut kancingnya 3. Kita lanjutkan. Kemudian pada saat itu guru piket langsung melerai mereka. Akhirnya dibawalah ke ruang kepala sekolah. Nama kepala sekolahnya Ibu Suti. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, ya, terutama Dino, karena memang yang emosi di sini siapa? Dino. Nah, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ya, dia mengalir, dia kesal. Dan kemudian Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ya. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif, karena saat itu memang Dino sedang berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaikinya. Kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto, Dino pun akhirnya apa? Mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino? Jadi mereka diskusi nih. Bu Suti langsung memutuskan hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Anto menjawab, saya perlu apa? Kancing baju saya diperbaiki karena ibu saya bisa marah nih kalau pulang kancing bajunya lepas. Ibu Suti kembali bertanya ke Dino, apa yang akan Dino lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem saja mungkin ya Bu ya. Kemudian Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem nanti akan terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino ragu-ragu dia menjawab, menjahit. Bu, saya tidak tahu cara menjahit. Akhirnya apa? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke mejanya Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dijawab. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto tanpa kancing. Akhirnya apa? Dino mengangguk dan menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut sudah
Sari. Pertanyaan pertama. Oke, kira-kira nilai kebajikan apa yang ditonjolkan di sini? Tanggung jawab. Kemudian disiplin, sabar, saling menyayangi, saling memaafkan. Tadi ternyata anak-anak itu walaupun berantem di awal, tiba-tiba sudah damai lagi ya, sudah berkenalan lagi ya. Oke, kemudian sekarang ini saya tanyakan kembali. Posisi Ibu Suti sebagai seorang kepala sekolah. Jadi di mana posisi kontrol tadi? Ibu Suti sudah menerapkan posisi apa ya? Siapa mau bantu jawab? Siapa mau? Dari mana? Kata manajer. Dari mana bisa manajer? Balik keluar. Nggak tahu ulang-ulang karena ya Bu Suti menanyakan tadi kemana sih? Ya apa yang kamu lakukan lah intinya. Terus dijawab sama Dino, saya melakukan ini. Saya ini terus apa tuh kalau udah gajinya seperti ini? Ya saya harus diperbaiki. Terus teman yang kamu kesini mau yang itu kasih nanti tuh kalau dari saya bisa telepon ya udah Dino jawab saya oleh kalau bakalan lepas kayak gitu. Jadi harus dijahit gitu. Ya udah itu sih ada tanya jawab antara interaksi antara Dino sama kepseknya. Oke, Salma bisa jawaban yang lain? Kalau Sudah buat? Jadi bagian manajernya itu ketika si Bu Sutinya ini menanyakan alasan kenapa dia lakukan kesalahan, terus gimana kamu bersedia untuk memperbaiki juga, dan Bu Suti ini bersama anak-anaknya mencari solusi sehingga masalahnya jadi selesai. Ada yang lain? Tahun umur? hidup Bu. Ide. Bu Ella? Sama. Kenapa tadi Bu Ella dikatakan manajer? Terstruktur belum? Ya. Dan akhirnya sampai kepada titik menemukan solusi, dan akhirnya bisa selesainya itu udah apa ya, nggak hanya sekedar memaafkan, tapi kancingnya pun sudah Diperbaiki. Tanggung jawab sampai selesai bertanggung jawab ya. Mulai. Nah, ada gimana lagi tentang posisi kontrol Ibu Suti? Ya, coba bisa dijelaskan? Ya, Ibu Suti. sama dia kayaknya lebih seperti manajer karena dia berdiskusi dengan dua anak ini untuk penyelesaian solusinya gimana. Oke, benar-benar. Bu Suti sudah melakukan tindakan apa posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dia sudah jawab terstruktur ya. Karena dia tadi apa? Awalnya tadi menstabilkan identitas. Bertanya, dia membiarkan si Dino meluapkan emosinya dulu kan. Jadi kalau ada murid kita yang mungkin sedang meluapkan emosi, kita biarkan dulu saja. Kita stabilkan dulu identitasnya kalau sudah oke. Kenapa kamunya? Jadi baru kita bertanya, jangan sedang emosi, kemudian kita emosi lagi. Yang ada nanti tidak selesai, tidak bertemu titik permasalahannya di mana. Kemudian Bu Suti mengajak mereka berdua untuk apa? Berdiskusi, diskus. Ya, biarkan mereka yang menyelesaikan permasalahannya. Tapi tidak langsung memberikan solusi dijahit ya, tidak. Tapi bertanya kepada si Dino, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kemeja Anto? Karena apa? Anto katakan, ibu saya bisa marah kalau misalnya saya pulang kemejanya lepas. Jadi enaknya seperti ini. Masalah sudah kita selesaikan di sekolah tanpa cuma dibawa-bawa lagi ke luar. Ya, kita sudah bisa menyelesaikan masalahnya di sekolah. Kemudian akhirnya apa? Walaupun tadi Dino mengatakan tidak bisa menjahit, artinya apa? Dino diminta belajar oleh Bu Suti kepada Pak Irfan. Akhirnya selesailah permasalahannya dan mereka bisa bercengkrama kembali, bermain kembali bersama. Oke. Ya, lanjut. Yang
tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah? Apa? Manajer. Apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Tadi menstabilkan identitas ya, berdiskusi untuk mencari solusi. Lanjut. Terakhir, nomor ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita refleksi dulu. Hal apa yang teman-teman dapatkan hari ini? Ya. Posisi kontrol seorang guru. Tadi ada berapa posisi kontrol kita? 5. Yang pertama, penghukum. Yang penghukum. Kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Satu lagi apa? Yang harus manajer. Tadi dari 5 posisi kontrol itu mana yang harus kita gunakan? Manajer. Walaupun kadang kita secara tidak sengaja membuat rasa bersalah, benar nggak? Karena yang namanya kita manusiawi ya, manusiawi ya, membuat benar. Ya, memang manusiawi. Tapi kita tetap harus menghindari hal tersebut. Belajar. Kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang manajer. Selain itu tadi apa yang teman-teman pelajari? Membuat keyakinan kelas. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak merumuskan kesepakatan atau peraturan kelas, cukup kita rumuskan menjadi keyakinan kelas saja. Karena satu kata bisa berbagai makna. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena telah mengganggu waktu teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Kamilo, rekan sejawat dari Ibu Ovi. Hari ini saya akan merefleksikan kegiatan yang telah disampaikan, yaitu tentang budaya positif. Banyak sekali materi yang disampaikan oleh Bu Ovi dan sangat bermanfaat bagi saya, terutama dalam melanjutkan kegiatan belajar di kelas, yaitu tentang bagaimana posisi guru seharusnya di kelas. Selanjutnya tentang bagaimana cara membuat kesepakatan kelas, dan ada juga materi tentang segitiga restitusi, dan semua itu menurut saya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru juga yang semoga dapat dipraktikkan di dalam kelas nanti. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Ovi yang sudah menyampaikan materi ini. Tetap semangat dalam menjalankan program guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Andari, rekan sejawat dari Ibu Ovi, CGP Angkatan 9. Terima kasih atas pemaparan materi hari ini. Ternyata banyak sekali miskonsepsi yang dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari masih sedikit salah saya lakukan sebagai seorang guru. Dari materi yang disampaikan, yaitu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, itu memberikan pemahaman baru bagi saya, sehingga saya bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Tetap semangat Bu Ovi, semoga selalu dimudahkan dalam